الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan pada kita semua. Semoga salawat serta salam tak berimbah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutarakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai yang namanya Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan penegasan bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang muslim seutuhnya, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli apakah itu orang Yahudi atau orang Nasrani yang sudah mendapatkan wahyu sebelumnya, mungkin sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetap mereka tidak akan bisa menjadi muslim yang sempurna di akhir zaman ini kalau tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sama juga dengan kita, kalau kita ingin dikatakan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau tidak mau harus mengikuti apapun yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika kita menyikapi segala sesuatu, maka kita harus sebagaimana menyikapi Rasulullah SAW terhadap persoalan itu. Kalaupun kemudian ada gerhana, baik itu gerhana matahari atau bulan seperti pada saat ini, maka sikap kita itu juga harus sama sebagaimana Rasulullah SAW. Dengan tegas Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala likhayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita menyikapi gerhana, itu kita menyikapi sebagaimana Rasulullah SAW bahwa itu adalah kejadian alam, kejadian yang memang itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkaitan dengan kelahiran seorang atau kematian seorang. Sehingga kalau kemudian ada hadis mengatakan bahwa kalau terjadi dua gerhana di bulan Ramadan, maka itu tanda munculnya Imam Mahdi. Itu kemudian hadis ini tertolak dari hadis yang lebih kuat ini, karena hadisnya ini lebih sahih. Sedangkan hadis yang tadi itu dari sisi periwayatannya juga dhaif atau lemah. Termasuk ditambah dengan hadis ini bertentangan ya dengan yang hadis yang saya bacakan tadi, maka itu otomatis tertolak. Maka kemudian jangan sampai kemudian kita itu mensikapi hal yang sesuatu yang aneh-aneh. Terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, walaupun itu terjadi di bulan Ramadan, tidak usah kemudian kita memberikan persangka macam-macam. Karena itu semuanya sudah dalam batas yang namanya standar Allah. Kalaupun terjadi memang ada yang namanya Imam Mahdi dan sebagainya pada saat ini dan sebagainya, itu bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan gerhana. Tetapi memang ya itu adalah sesuatu yang berjalan biasa saja. Maka kita kemudian mensikapi sama, jangan sampai kita itu kemudian melakukan hal-hal yang itu keluar dari norma Islam. Termasuk walaupun kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang itu kadang-kadang seakan-akan sesuai dengan Islam.
Ada orang kemudian itu banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar Islam, tetapi karena dilakukan oleh orang muslim yang kelihatannya baik dan sebagainya, maka kemudian hal itu dianggap sesuatu yang merupakan pokok ajaran Islam, padahal itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika ada orang itu pintar mengobati orang, gitu ya. Sekarang itu kan banyak muncul, ada pengobatan alternatif dan sebagainya itu. Gitu ya. Kemudian yang terjadi bagaimana? Mereka itu kemudian karena dia adalah seorang muslim mengakunya, ya, maka apa yang dia lakukan itu kemudian diikuti. Bahkan kemudian tidak sering sholat jamaah pun itu dia diikuti. Bahkan itu dianggap melalui sesuatu yang kemudian baik, melampaui orang-orang yang sering jamaah ke masjid. Itu terjadi, gitu ya. Bahkan mereka mengatakan inilah yang namanya ajaran Islam yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang keliru. Walaupun orang itu pintar ngobati dan sebagainya, itu urusan Allah yang menyembuhkan. Jadi bukan urusan yang namanya orang itu pintar atau tidak. Dan kemudian itu adalah, kalau kemudian kita tandai itu adalah seorang muslim, kemudian ajarannya sampai kemudian tidak sholat di masjid dan sebagainya, itu kemudian kita katakan loh itu sudah tingkatnya sudah tinggi. Bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ingin mengobati orang dan sebagainya bisa semua didoakan, itu sudah selesai semua. Tapi apa itu yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak. Rasulullah kadang-kadang mendoakan ada orang yang sembuh dan sebagainya. Ada yang sebagian tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mencontohkan kita itu juga sering ke masjid. Maka berarti gampang saja kalau kita katakan kalau ada orang yang ngaku-ngaku bahwa itu adalah ajaran Islam, berbuat baik pada orang, tetapi kemudian jarang ke masjid, perlu kita hati-hati, bahkan kita harus waspada, jangan-jangan itu adalah ajaran yang menuju pada kesesatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sekali lagi bersama-sama apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengikuti. Jangan kemudian kita membuat acara-acara tersendiri dan kemudian itu mengaku bahwa itu adalah ajaran-ajaran Islam yang pokok, karena semuanya itu pasti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa termasuk gerhana bulan pada saat ini. Semoga tambah memberikan kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang nanti bisa dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo selanjutnya bagi yang sholat tarawih.